Selamat siang pemirsa Metro TV Sumut kembali hadir dalam Dialog Sumut, sebuah program yang mengupas berita dari berbagai sisi di Sumatera Utara. Saya Dana Pangaribuan, inilah Dialog Sumut selengkapnya. Sejumlah warga Kota Medan mengadu ke Ombudsman Sumatera Utara terkait penyaluran bantuan yang dinilai tidak merata di tengah pandemi COVID-19. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah terkait melemahnya perekonomian masyarakat selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak langsung pada menurunnya pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Sejumlah upaya terus dilakukan pemerintah guna meringankan beban ekonomi warga terdampak COVID-19, mulai dari penyaluran bantuan langsung tunai, bantuan sosial tunai, hingga bantuan paket sembako. Namun penyaluran bantuan ini banyak menemui kendala dan protes dari warga yang dinilai tidak merata. Seperti di Kota Medan, warga mengeluhkan nasib mereka yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan ke Ombudsman Sumut. Jadi ada banyak tadi persoalannya yang disampaikan ke Ombudsman. Tentu ini adalah karena beragam masalahnya, penanganannya tentu berbeda-beda. Menjadi kita, kalau nanti mereka sudah melengkapi datanya, kita akan dilanjuti ke instansi masing-masing. Sementara itu, pemerintah Kota Medan telah melakukan pendistribusian tahap kedua bantuan sembako sebanyak 300 paket berupa beras seberat 20 kg dan 2 kg gula pasir. Koordinasi pun terus ditingkatkan bersama stakeholder terkait agar bantuan yang diberikan kepada warga dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran. Dari Medan, Tim Liputan Metro TV. Dalam Dialog Sumut hari ini kita akan membahas tema COVID-19 pukul ekonomi warga bersama dengan 3 narasumber saya yang akan terhubung melalui panggilan video. Dan di segmen pertama kali ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan Endar Lubis dan Kepala Ombudsman Sumatera Utara Apiyadi Siregar. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Mas Dana. Saya akan terlebih dahulu bertanya kepada Kepala Dinas Sosial Kota Medan dengan Pak Endar. Pak Endar, untuk saat ini seperti apa kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Medan pasca pandemi COVID-19 dan apakah angka kemiskinan di wilayah Kota Medan ini meningkat, Bapak? Ya, terima kasih. Semasa COVID ini, dampak terhadap masyarakat Kota Medan, terkhususnya dampak sosial, bahwa terjadi peningkatan, tapi saya tidak mengatakan angka kemiskinan ya, akibat melemah aktivitas perekonomian selama COVID-19 ini di Kota Medan. Dan peningkatannya itu basic data terpadu penanganan makin miskin ada sama kita yang kita sebut dengan data sosial, bahwa masyarakat Kota Medan itu yang masuk ke dalam DTKS itu berjumlah 128.870 rumah tangga. Nah, dalam penanganan dampak sosial COVID di Kota Medan saat ini, kami telah melakukan pendataan melalui lurah dan melalui camat beserta dengan perangkatnya kepala lingkungan. Berdasarkan usulan yang masuk kepada kami, masyarakat yang terdampak COVID yang layak sesuai dengan kriteria yang kita sampaikan untuk mendapat bantuan itu berada di jumlah 265.418 rumah tangga. Baik, berarti untuk angka kemiskinan sendiri di tengah pandemi COVID-19 ini meningkat ya Bapak, dan ada sekitar 265.000 kakak yang terdaftar untuk penerima bantuan sosial yang sudah dikoordinasikan kepada lurah-lurah yang ada di wilayah Kota Medan. Betul, tapi bantuan sosial yang dialokasikan melalui anggaran pendapatan daerah Kota Medan, ya, melalui Pemko Medan, itu berupa bantuan sembako. Baik, bantuan ini dari Pemko Medan. Oke, kita akan berlanjut ke Pak Apiyadi. Pak Apiyadi, di Ombudsman sendiri membuka posko pengaduan atas laporan yang di tengah pandemi COVID-19 ini. Pak Apiyadi, boleh disampaikan untuk laporan yang diterima oleh Ombudsman sejauh ini seperti apa Bapak? Laporan berapa banyak dan kemudian apa yang dominan?
Ya, jadi 1 bulan terakhir kan Ombudsman membuka posko pengaduan terdampak COVID-19 ya, dan ini secara nasional termasuk di Sumatera Utara. Jadi dalam 1 bulan terakhir itu laporan yang sudah masuk ke Ombudsman itu adalah sekitar 40-an laporan ya, 65% itu laporan itu adalah terkait soal bantuan sosial, laporan terkait dengan bantuan sosial. Kemudian ada 7,5% itu laporan terkait dengan layanan keuangan, dan ada 5% itu laporan tentang layanan kesehatan. Baik. Jadi dari 65% laporan terkait dengan bantuan sosial itu beragam masalahnya ya. Jadi ya pada umumnya saya kira hampir sama persoalannya di daerah lain, di provinsi lain juga gitu. Nah, masalahnya adalah ada orang yang merasa mestinya dia dapat karena ekonominya kurang baik dan tidak beruntung dan miskin, kemudian tapi faktanya dia tidak dapat, distribusi yang tidak merata, distribusi yang tidak proporsional. Ini yang menjadi persoalan yang selalu muncul. Dan terakhir kemudian kita dari 65% itu terakhir kemarin kita kedatangan sekitar 20-an orang masyarakat yang melapor ke Ombudsman, langsung datang ke kantor Ombudsman. Beragam yang mereka sampaikan tadi itu. Tadi misalnya soal distribusi yang tidak merata, distribusi bantuan yang tidak proporsional. Yang kedua yang mereka sampaikan itu adalah tentang sistem pelayanan yang tidak jelas ya di instansi pemerintah, mulai dari tingkat kepala lingkungan, lurah, desa, kemudian kecamatan sampai ke dinas sosial. Misalnya begini, masyarakat itu mereka sudah mendatangi kepala lingkungan untuk mempertanyakan kenapa saya nggak dapat. Baik. Atau misalnya bolehkah saya dapat lagi, misalnya gitu. Di lingkungan mereka nggak mendapat penjelasan. Pergi lagi kantor lurah atau kantor desa, juga pertanyaan yang sama. Bolehkah kami dapat? Kenapa kita tidak dapat? Juga nggak ada penjelasan. Pergi lagi kantor camat sampai kepada dinas sosial. Dinas sosial juga mereka nggak mendapat penjelasan. Nah karena itu kemudian yang datang kemarin yang kemarin datang ke Ombudsman itu justru mereka dari dinas sosial. Nah, maka saya heran nanti perlu juga kita tanya dengan Pak Endar ya, kenapa mereka balik dari sana ya. Nah, karena itu kemudian ini mereka menjelaskan bahwa betapa rumitnya birokrasi di pemerintah dalam mendapatkan informasi tentang bantuan-bantuan sosial itu. Pak Endar, tadi Pak Abiyadi menyampaikan bahwa ada 65% ini aduan yang diterima adalah soal bantuan. Kemudian tadi ada temuan bahwa warga mengadukan sulitnya birokrasi untuk pendaftaran penerima bantuan. Seperti apa tanggapan dari Dinsos sendiri Bapak terkait dengan penerima bantuan karena ini berhubungan dengan kemanusiaan? Baik, terima kasih. Pertama, untuk kita sampaikan dulu, untuk kita jelaskan bahwa semasa tanggap darurat COVID ini, bahwa ada beberapa bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Yang pertama, saya sampaikan dulu, dari pemerintah pusat ada program namanya bantuan sosial tunai. Bahwa untuk bantuan sosial tunai ini Kota Medan mendapat kuota sebanyak 63.115 KPM, istilahnya keluarga penerima manfaat. Baik. Nah, kemudian dari mana ini diusulkan? Yang pertama diambil dari DTKS. Nah, dari DTKS ini sudah ditetapkan dari kementerian sendiri jumlahnya 28.000 lebih. Nah, sisanya ini yang kita lakukan pendataan dalam waktu yang sangat begitu singkat. Kenapa saya sebutkan begitu singkat? Kita menerima surat tanggal 20 April dan harus disampaikan 23 April. Sehingga kita dengan sangat cepat melaksanakan pendataan. Tentunya yang kita ambil data terutama yang datang selama ini ke kantor dinas sosial untuk bermohon PKH ataupun bermohon sembako, itu kita input. Dan begitu juga kita lakukan rapat dengan seluruh TKS kita, yaitu tenaga kerja sosial kecamatan, untuk berkoordinasi dengan camat melakukan pendataan untuk bisa kita usulkan sebagai penerima bantuan sosial tunai. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Kota Medan sesuai dengan yang diperintah dari Pak Wali Kota kepada saya, di
program kalian namanya program sembako dari Pemkot Medan. Dan ini sesuai perintah kepada saya, jangan sampai ada masyarakat yang memenuhi kriteria untuk dapat bantuan sosial ini tidak terdata atau tidak mendapat. Baik. Nah, sehingga khusus untuk bantuan sosial Pemkot Medan ini kita tidak tutup batas pendaftaran, silakan. Baik. Selama masa tanggap darurat. Pak Abiyadi, tadi menyambung yang disampaikan Pak Endar bahwa memang pendaftaran memang tidak terbatas, kemudian harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria, dan informasi juga sudah diberikan. Tanggapannya seperti apa, Bapak? Ya, tapi kan faktanya kita lihat di lapangan kan masyarakat itu serba kebingungan, ya kan? Bahwa benar, saya kira saya setuju juga memang harus ada kriteria ya. Tapi kan itu yang sebetulnya persoalan kita di Indonesia ya. Data terpadu kesejahteraan sosial DTKS itu yang menjadi persoalan kita sebetulnya yang tidak valid gitu ya, yang tidak diupdate, yang tidak diverifikasi dan validasi. Makanya saya selalu menyarankan begini, dari sekian banyak, kalau saya nggak mencatat ada sekitar 7 jenis bantuan itu, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Nah, saya kira ini perlu diinformasikan dengan baik kepada masyarakat. Artinya Misalnya, sosialisasi harus masif ya Bapak ya, dan juga data harus diverifikasi agar bantuan ini merata dibagikan kepada masyarakat. Oke, kita tahan dulu Bapak-Bapak, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya mengenai perbaikan data dan juga sosialisasi yang harus diberikan kepada masyarakat terkait bantuan di tengah pandemi COVID-19. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini, tetaplah di Dialog Sumut. Anda masih bersama kami di Dialog Sumut dan kita akan lanjutkan dialog mengenai COVID-19 pukul ekonomi warga. Dan kita akan langsung berbincang dengan Pak Endar. Pak Endar, ini tadi disampaikan bahwa diperlukan sosialisasi yang masif, kemudian verifikasi data. Sebenarnya untuk mekanisme pendataan sendiri yang dilakukan Dinsos berkoordinasi dengan Pemda, maksud kami Pemkot Kota Medan, seperti apa Bapak? Apakah ada verifikasi ulang agar ini menyeluruh dan merata? Bicara kondisi normal atau kondisi tanggap darurat harus kita bedakan. Baik. Ya, memang data DTKS kita juga itu sudah harus memang perlu dimutakhirkan, ya. Bahwa DTKS kita itu juga merupakan sumber data tahun 2015, sudah 5 tahun. Ya, kemudian khusus selama tanggap darurat ini, tadi juga saya sudah sampaikan bahwa semuanya secara singkat. Tadi saya sudah sampaikan bahwa contoh saya ambil tadi tentang program bantuan sosial tunai, bahwa kita menerima informasi atau instruksi untuk mengajukan usulan untuk ditetapkan menjadi penerima BST itu hanya dalam waktu 3 hari. Sementara yang mau kita menginput datanya saja sebanyak 63.145, 3 hari itu mungkin sama-sama kita bisa bayangkan sudah sampai subuh staf kami itu melaksanakan penginputan data. Baik. Nah, bicara verifikasi, sudah pasti sulitlah kita melakukan verifikasi dalam waktu 4 hari. Kemudian kami tambahkan lagi bahwa pada tahun 2019 akhir kami sudah melakukan pemutakhiran data di 4 kecamatan karena memang alokasi anggarannya cuma mampu untuk itu. Nah, kami input lagi dari hasil pemutakhiran data yang kami lakukan di akhir tahun 2019. Baik. Dan selainnya adalah yang dilakukan pendataan melalui teman-teman kita TKSK berkoordinasi dengan camat dan lurah di mana dia tugasnya, demikian. Artinya ada kendala di waktu ya Bapak ya, karena untuk penginputan data hanya 4 hari saja ya Bapak ya. Betul. Pak Abiyadi ini menanggapi kemudian ada kendala yang dihadapi Dinsos sendiri untuk pendataan karena memang ada batas waktu hanya 4 hari. Kemudian pengkajian dari Ombudsman sendiri atas laporan seperti apa Bapak, dan juga menanggapi kendala yang dihadapi oleh Dinsos sendiri dalam pendataan. Ya, tadi saya kira sudah benar ya bahwa Pemkot Medan itu tidak hanya mengacu kepada DTKS tadi kalau nggak salah. Jadi kemudian bagi masyarakat yang tidak masuk dalam DTKS kemudian juga membutuhkan bantuan akibat dampak dari COVID itu yang tadi disampaikan dia tetap diakomodir.
Jadi saya tadi menyampaikan bahwa soal DTKS itu ketidakjelasan DTKS itu memang persoalan kita secara nasional. Baik. Dan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir kemiskinan fakir miskin itu memang di situ diatur bahwa data DTKS itu mestinya harus diupdate itu sekali dalam 2 tahun. Itu maksud saya tadi menjadi pemicu persoalan kita di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara demikian itu. Karena tidak ada update itulah maka ini menjadi persoalan besar. Nah, saya kira ini menjadi tugasnya, sebetulnya ini tanggung jawab Kemensos, ya, dan kemudian diturunkan kepada ke daerah. Tapi kemudian kan nggak gampang ini membuat data ini. Jadi saya kira ini kasus COVID ini menjadi momentum buat kita untuk memacu kembali proses perbaikan data ini ke depan. Baik. Itu yang soal data. Tapi kemudian di hadapan kita sekarang banyak masyarakat yang sedang membutuhkan ya bantuan. Nah, karena itu kemudian kita jangan lagi mengacu pada soal DTKS saja, tapi saya kira ayo akomodirlah teman-teman itu, masyarakat itu yang memang membutuhkan hari ini, ayo segera akomodir, bantu mereka. Baik Pak Abiadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Subuh dan kita nanti akan terhubung, kita lanjutkan lagi kepada Pak Endar. Pak Endar, tadi disampaikan oleh Ombudsman Sumut bahwa mereka setuju dengan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan sendiri yang tidak mengacu pada data DTKS dan juga melakukan pendaftaran bagi verifikasi data bagi warga untuk penerima bantuan. Apakah ini memang sejalan dengan yang disampaikan, Pak? Ya, khusus untuk bansos yang disediakan melalui APBD itu kita tidak mengacu kepada DTKS. Tetapi kalau untuk bansos yang bersumber dari pemerintah pusat, yang dari Kementerian Sosial RI itu harus mengacu kepada aturan yang dibuat untuk itu, di mana aturannya adalah bersumber dari DTKS dan non DTKS. Baik. Jadi sebagai itu ada yang memang kita langsung melakukan pendataan terhadap masyarakat. Baik. Namun jumlahnya sangat terbatas, sementara yang bermohon dan yang memang kita verifikasi dia memang layak masuk tidak mencukupi kuotanya, sehingga ya ini yang terjadi. Banyak masyarakat itu merasa kecewa, kenapa dia tidak mendapat, kenapa yang itu mendapat, seperti itu jadinya. Baik. Jadi kita juga kami dari Dinas Sosial, semua warga yang bermohon itu sekarang sedang kami input dan akan kami usulkan ke Kementerian Sosial. Mudah-mudahan ada kebijakan baru menambah kuota daripada bantuan sosial tunai tersebut. Baik, ada penginputan data dan ini sedang dilakukan ya Bapak ya. Kita ke Pak Aulia yang sudah terhubung bersama kami dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan, Aulia Rahman. Pak Aulia, selamat siang, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Aulia, ini tadi disampaikan bahwa Ombudsman juga menerima laporan ada 40 lebih dan juga 65%-nya adalah laporan soal PST ataupun bantuan. Kemudian Pak Aulia, boleh disampaikan untuk sidak yang dilakukan oleh DPRD khususnya untuk Komisi 2 seperti apa Bapak hasilnya? Kita kemarin sudah datang ke Dinas Sosial, kita tanyakan langsung mengenai PST tersebut. Memang kuota yang diberikan oleh pusat itu sekitar 63.155 dan pendataan sendiri sudah dilakukan oleh Dinas Sosial. Tapi untuk menseleksinya itu adalah Kementerian Sosial. Nah, di sini menjadi rancu. Nah, ini yang menjadi satu permasalahan baru di masyarakat, terutama di kepala lingkungan. Jadi yang kena sasaran saat ini adalah kepala lingkungan, kelurahan, bahkan kecamatan. Sementara kinerja dari Dinas Sosial sendiri saya rasa cukup bagus. Sudah maksimal bekerja, sudah membuat satu keputusan yang sangat bagus, tapi memang kuota yang diberikan sangat sedikit. Masyarakat ini banyak yang tidak paham tentang BST tersebut. Jadi untuk mendapatkan BST tersebut, kita harus menginput data diri kita ke Dinas Sosial. Jadi orang berbondong-bondong mengantar data ke Dinas Sosial, tapi yang menseleksi adalah Kementerian Sosial. Nah, disinilah yang menjadi satu kendala di masyarakat. Baik, terima kasih Pak Aulia. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita harus break dulu. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
Kembali lagi di Dialog Sumut dalam tema COVID-19 pukul ekonomi warga, dan kita akan lanjutkan lagi dialog, dan saya akan langsung bertanya kepada Pak Aulia dulu. Pak Aulia, ini sudah dilakukan sidak dan kemudian ada kendala yang ditemukan. Kemudian koordinasi dengan Dinsos sendiri seperti apa Bapak dari Komisi 2 DPRD Kota Medan? Kita sudah datang ke sana, ke Dinas Sosial, kita koordinasi selalu. Dan kita bahkan juga ada grup WhatsApp ya, menanyakan informasi ke Dinas Sosial mengenai bantuan-bantuan. Alhamdulillah, proses bantuan saat ini itu cukup bagus. Jadi yang memang satu kendala adalah di BST tersebut. Kalau untuk bantuan beras, Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan pendistribusian. Dan insya Allah yang mendapatkan 5 kilo kemarin beras, itu juga akan mendapatkan 20 kilo beras dan 2 kilo gula pasir. Gitu. Jadi kita tetap berkoordinasi dengan Dinas Sosial mengenai bantuan-bantuan yang langsung diserahkan melalui aparatur negara yang paling bawah, yaitu Kepala Lingkungan dan Kelurahan. Baik. Gitu. Kendalanya hanya pada bantuan BST ya Bapak? BST. Pak Endar, ini disebutkan oleh Pak Aulia bahwa kendala yang ditemukan adalah kendala untuk penyaluran bantuan BST. Namun untuk yang sembako dari Pemko Medan sudah berjalan dengan baik. Tanggapannya Bapak? Jadi sebenarnya ini semua masalah keterbatasan kuota sebenarnya. Sementara semua masyarakat berharap yang bantuan sosial tunai ini. Ya, sementara di sisi lain kita mengadakan bantuan sosial melalui APBD Kota Medan maupun pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk membuat bantuan sosial berupa sembako. Ini adalah untuk menjaring supaya semua masyarakat yang terdampak COVID itu sesuai kriteria yang ditentukan itu dapat mendapat bantuan itu, gitu. Tetapi saat ini kebanyakan masyarakat berharapnya yang BST ini semua, begitu. Semua berharap supaya dapat BST, gitu. Sehingga yang muncul masalah seperti ini. Ya, yang alokasinya dengan jumlah yang membutuhkan itu sangat jauh sekali ringnya, sangat jauh selisihnya. Lantas Jadi, langkah antisipasi dari Dinsos seperti apa Bapak terkait hal tersebut? Ya, antisipasinya yang kita lakukan saat ini itu dengan menyalurkan bantuan berbentuk bantuan sembako. Oh baik. Itu untuk mengantisipasinya sehingga tidak ada masyarakat itu yang tidak terperhatikan oleh pemerintah. Semua diperhatikan. Cuma memang dia jenis-jenisnya yang berbeda. Ada yang jenis bantuan sosial tunai, ada yang jenis bantuan berupa sembako. Jadi ini kan memang kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Jadi saya himbau masyarakat, khusus masyarakat Kota Medan, dipastikan semua akan mendapat bantuan, tapi jangan semua berharap bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai itu sangat terbatas jumlahnya. Baik. Kalau untuk bantuan yang dari pemerintah Kota Medan berupa sebagai disampaikan oleh Pak Aulia tadi, beras 20 kilo dengan gula 2 kg, dipastikan semua masyarakat yang terdampak COVID dan sesuai kriteria akan mendapat itu. Merupakan perintah Bapak Wali Kota yang disampaikan kepada saya. Baik, dipastikan bagi masyarakat yang memang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan sembako dipastikan dapat ya Bapak ya? Ya. Pak Aulia, ini disampaikan oleh Pak Endar bahwa memang dipastikan masyarakat yang memenuhi kriteria ini akan mendapatkan bantuan. Kemudian bagaimana pengawalan ataupun pengawasan yang akan dilakukan oleh DPRD Kota Medan sendiri? Kita dari teman-teman di DPR, mau Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, dan Komisi 4, ini sudah bergabung semua turun ke bawah dan melihat. Bahkan kita sering berkoordinasi di dalam grup untuk masalah bantuan-bantuan tersebut. Jadi memang ini satu yang menjadi pelajaran bagi kita bersama, terkhusus Kota Medan. Yang kita lihat saat ini adalah sistem itu belum berjalan dengan baik. Baik. Saran saya, aparatur pemerintahan yang paling bawah, yaitu Kepala Lingkungan, itu ada sistem kerja yang ditetapkan oleh Pemko Medan. Per 6 bulan kita minta pendataan seluruh warga di lingkungan tersebut agar bisa tahu, dan dia harus tahu, dan dia harus membuat klaster-klaster berapa orang yang susah, berapa yang janda,
berapa yang gudang. Artinya solusi yang disarankan oleh DPRD Medan adalah dengan melakukan evaluasi sistem kerja terkait pendataan di tingkat lingkungan. Iya. Pak Endar, tanggapannya seperti apa Bapak? Untuk yang terakhir, ini kan ada kebingungan di masyarakat. Tadi DPRD juga menyampaikan bahwa harus ada evaluasi kerja dan juga pendataan di tingkat lingkungan masing-masing agar pendataan ini bisa merata dan juga menyeluruh untuk penyaluran bantuan. Ya, saya sangat setuju dengan Ketua Komisi 2 Pak Aulia. Memang semua ini tumpuannya memang kepala lingkungan. Kenapa saya katakan kepala lingkungan? Kepala lingkungan kan wilayah kerjanya kan relatif lebih kecil. Kemudian warganya yang diurusnya juga relatif lebih kecil. Sehingga seorang kepala lingkungan itu seharusnya, sepatutnya dia harus mengetahui kondisi masyarakatnya. Baik. Jadi artinya yang ingin saya katakan, orang kepala lingkungan nggak usah dia turun ke lapangan, dia akan tahu mencatat siapa warganya yang memang miskin, siapa warganya yang tidak mampu, siapa warganya yang kena PHK, siapa warganya yang sudah mendapat program bantuan PKH atau sembako misalnya. Harusnya kan seperti itu. Oke, baik. Banyak dapat laporan ya, kita sudah sampaikan bahwa pendaftaran untuk mendapatkan sembako Pemko Medan tidak dibatasi waktunya selama masa tanggap darurat. Tapi ada juga yang melaporkan kepada kami, dia melaporkan kepada kepala lingkungannya menyatakan ini pendaftaran sudah tutup. Nah, jadi itu juga memang menambah masalah kepada kami sehingga masyarakat itu datang berbondong-bondong ke kantor dinas sosial. Baik. Pak Aulia, yang terakhir, selain turun ke lapangan, apakah DPRD juga ikut memberikan bantuan kepada masyarakat? Wah, dari 50 DPR, saya rasa seluruh DPR itu memberikan bantuan dengan dana pribadi. Siap tidak Bapak Jadi jika ada saat masyarakat seperti- yang ingin menyampaikan pengaduan? Kalau kita pribadi siap. Baik. Kantor saya 24 jam buka, bahkan setiap hari saya menerima tamu dan mendengar keluh kesah daripada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Aulia dan juga Pak Endar Lubis atas waktu dan sudah bergabung bersama kami di Dialog Sumut. Dan pemirsa, Demikianlah Dialog Sumut hari ini. Saksikan Dialog Sumut setiap Selasa dan Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya Dana Pangaribuan bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.